Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa ala kulli niyyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah salat zuhur Masjid Rabbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, Allah berikan kita nikmat luar biasa. Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita bisa dimudahkan untuk melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Yang mana ternyata salat ini tidak berhenti sampai kita di dunia. Bahkan datang riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan di dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Rasulullah kemudian sampai di Baitul Maqdis. Di sana sudah dinantikan oleh 124.000 Rasul dan juga Nabi. Kemudian sesampainya Rasulullah dipersilahkan maju ke depan. Kemudian Rasulullah yang menjadi imam salat mengimami 124.000 Rasul dan juga para Nabi. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah mendapati Nabi Musa alaihi salam sedang salat di dalam kuburnya. Maka nikmat salat ini adalah nikmat yang luar biasa, tapi perlu hati yang luar biasa untuk bisa merasakan kenikmatan berdiri di dalam salat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat yang baru saja kita laksanakan diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. Kemarin sudah kita bahas mengenai prinsip dasar di dalam ilmu fikih. Maka pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama di dalam ilmu fikih, yaitu Kitabut Thaharah, bab bersuci. Inilah pembahasan yang biasa dituliskan di awal pembahasan, khususnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kalau kita bahas masalah fikih itu biasanya ulama membagi menjadi 5. Ada namanya fikih ibadah, ada fikih muamalah, ada fikih munakahat, ada fikih ilmu waris, dan ada fikih jinayat. Ketika membahas fikih ibadah, maka akan dibuka dengan Kitabut Thaharah, yang mana artinya bersuci. Saudara, sebagian kita sering dengar istilah kata bersihkan diri, sucikan hati.
Ketika membahas bersihkan diri, sucikan diri, ini ranahnya ranah pembahasan ilmu fikih. Tapi ketika berbicara sucikan hati, atau dalam bahasa lain sering disebut tazkiyatun nafs, ya, mensucikan hati, maka ini ranahnya pembicaraan ilmu tasawuf, ranahnya pembicaraan ilmu akhlak. Maka bagi seseorang yang mengatakan hatinya sudah suci, tidak akan mungkin dia belum mensucikan dirinya. Sebab apa? Sebab dikatakan ada tahapannya. Pertama, tahapan seseorang itu dia harus membersihkan dirinya. Lah itulah dengan belajar ilmu fikih. Kalau dia sudah berusaha membersihkan dirinya, beribadah kepada Allah, baru dia bisa sampai ke level selanjutnya, yaitu membersihkan, mensucikan hati. Maka aneh nih, ya, terutama generasi milenial sekarang, khususnya kaum perempuan, ketika dikatakan kepada mereka sister begitu, sis, kenapa sampai sekarang belum juga pakai kerudung? Apa jawaban mereka? Oh, saya mau kerudungin hati saya dulu, kata dia begitu. Ya, padahal sampai sekarang saya belum temuin itu ada orang jual kerudung buat hati. Robani ada nggak itu kira-kira stoknya? Kerudung buat hati, nggak ada. Seakan-akan dia pengen mengatakan, saya pengen ngurusin hati saya dulu, saya pengen ngurusin batin saya dulu, baru nanti urusan zohir akan ikut setelahnya. Padahal salah. Dia benahi dulu zohirnya, dia bersihkan dulu dirinya, baru kemudian hati bisa ngikut di dalamnya. Makanya coba lihat, ada nggak kira-kira orang masuk ke diskotik pakai sorban, pakai peci? Ada nggak tuh kira-kira? Nggak ada. Jangankan udah sampai di dalam diskotiknya, baru sampai parkiran orang udah malu. Kalau dia pakai baju koko, dia pakai sarung, dia pakai sorban, dia pakai peci, mau masuk ke dalam diskotik udah malu. Kenapa? Karena sudah dipagari oleh zahir yang mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi emang ternyata sebagian orang nggak begitu. Sebagian orang ada yang bahkan zahirnya sudah diperbaiki, tapi hatinya sudah mengeras, enggak juga hatinya ikut baik. Ya, sebagai contoh, ya, ada satu daerah itu banyak, ya, di daerah tersebut di pinggir-pinggir jalan tuh biasanya yang berhenti-berhentiin tuh. Nah, ini perempuan-perempuan nakal. Kita kalau habis pulang ceramah itu bisa jam 11, jam 12, kita lewat jalan tersebut. Kemudian diberhentiin juga. Emang malam, jadi nggak kelihatan baju kokohnya. Ya diberhentiin, berhenti, kita ngomong, nih saya ustadz pakai peci, bilang begitu. Oh nggak apa-apa, yang sebelumnya juga pakai peci, kata dia begitu. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pembahasan kita akan coba fokus, ayo kita berusaha mensucikan diri kita, sebab orang Islam itu nggak boleh kotor, nggak boleh jorok. Makanya kemarin ketika datang corona, kita disuruh cuci tangan, kita disuruh bersih-bersih diri, itu semua udah diajarin. Bahkan tanpa datangnya corona, minimal kita wudhu mencuci tangan itu sehari 5 kali. Maka itulah yang menjadi perhatian. Jangan kayak sebagian orang salah memahami makna zuhud. Dia bilang zuhud itu artinya meninggalkan dunia, dia nggak urus dirinya. Datang ke masjidnya Allah, ke rumahnya Allah, bertemu dengan sesama makhluk, keadaannya kotor, badannya bau. Padahal Rasulullah itu rambutnya klimis, Rasulullah itu pakaiannya bagus meskipun bukan baru, pakaiannya rapih, penampilannya necis, enak dipandang. Sebagian orang enggak, datang ke masjid panas-panasan, semua bau-baunya udah sampai semua di masjid. Maka kalau kita mau mengamalkan ilmu yang kita pelajari, mulai
dari membersihkan diri. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu taharah lughatan an-nadhafatu wal khulusu minal adnas al-hissiyah. Apa sih yang dimaksud dengan taharah secara bahasa? Ialah bersih, al-khulus minal adnas al-hissiyah, dan juga bersihnya dari noda-noda kotoran-kotoran yang mana kotoran ini bentuknya hissiyah, ya, bisa dilihat, dirasa, diraba oleh panca indera. Itu secara bahasa. Sedangkan ya, wal ma'nawiyah ka taharati 'anil amradil qalbiyah. Sedangkan ada makna yang mana maknanya batin, maknanya secara lebih dalam. Apa maknanya? Yaitu mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati. Tuh, saudara, bedanya penyakit hati, ya, penyakit yang tidak tampak dengan penyakit zahir itu bedanya luar biasa. Kalau penyakit batin itu sakitnya, dampaknya bisa sampai ke akhirat. Kalau sakit zahir, selesai kehidupan di dunia, enggak kita rasakan lagi. Kemudian kalau sakit batin itu biasanya yang lebih tahu orang lain ketimbang dia yang sakit. Kalau sakit zahir, yang lebih tahu dirinya sendiri ketimbang orang lain. Contoh, di antara penyakit batin adalah pelit. Itu penyakit batin. Makanya kalau ada ustadz cerita tentang, oh ada orang bakhil, kikir, terus diceritain, ya, bahwa orang yang kikir itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Apa di dalam hatinya dia berkata, oh iya, itu pasti si fulan itu, emang dia orangnya pelit banget. Padahal kalau ditanya di dalam satu kantor, yang paling pelit adalah dirinya. Itu penyakit batin. Tapi kalau penyakit zahir, yang lebih tahu, lebih merasakan, lebih sadar adalah dirinya sendiri. Contoh, penyakit jantung. Hati-hati itu. Zaman sekarang banyak orang bikin video prank. Ya, pranknya ngagetin. Nggak taunya tuh orang yang dikagetin punya penyakit jantung. Kalau dilihat biasa aja, dari luar orang nggak tahu. Tapi yang paling tahu adalah dirinya sendiri. Maka mudah-mudahan Allah sucikan kita dari penyakit batin dan juga penyakit zahir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sedangkan secara syariat yang dimaksud dengan bersuci adalah raf'u hadatsin au izalatu najisin. Ada dua. Menurut syariat yang dimaksud dengan bersuci adalah dua. Yang pertama mengangkat hadas, yang kedua membersihkan dari najis. Ini pokoknya. Au ma fi ma'nahuma au ala suratihima, atau yang sama dengan makna keduanya atau yang sesuai dengan tata cara keduanya. Nanti akan kita jelaskan bersama. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pengertian yang diberikan oleh Al-Imam Nawawi di dalam kitabnya. Baik. Yang pertama, raf'u hadatsin, yaitu mengangkat hadas. Kita ketahui bahwa hadas itu ada yang kecil, ada yang besar, ya. Dan hadas itu bukan seperti najis, beda. Kalau najis itu kelihatan, kemudian yang dibersihkan juga kelihatan, ketika sudah bersih kelihatan. Tapi kalau hadas enggak begitu. Makanya kalau ada orang nanya, Ustadz, dia bilang, ya, dia kayaknya kritis banget ini nanyanya. Ustadz, saya bingung, saya pikirin sampai sekarang belum ketemu jawabannya. Apa itu? Saya bingung kenapa orang kalau dia batal wudunya, dia kentut, ya enggak? Dia kentut batal wudunya, kenapa yang dibasuh itu mukanya, bukan pantatnya, kata dia. Betul nggak kira-kira? Ini pertanyaan mendingan nggak usah dijawab. Ya, jawabnya begini aja. Dijawab lagi.
Sekarang kalau misalnya kita lagi di dalam perkumpulan, kemudian keluar angin kentut, kira-kira yang malu muka apa pantat? Muka. Padahal yang kentut adalah pantat. Karena hadas ini bukan sesuatu yang dibersihkan seperti najis, ya. Kalau yang keluar memang tidak butuh dibersihkan, maka yang diangkat adalah hadas. Dan caranya wudhu nanti kita pelajari sudah dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadasnya kecil, maka diangkat dengan wudhu atau tayamum. Kalau hadasnya besar, maka diangkat dengan mandi janabah. Yang menarik adalah kalau seseorang sudah mandi janabah, maknanya hadas besarnya sudah terangkat, maka secara otomatis hadas kecilnya juga sudah terangkat. Maka sebenarnya orang kalau dia sudah mandi janabah, dia mau sholat, dia nggak perlu wudhu lagi. Cuman kudu hati-hati ini, jangan berhenti sampai di situ, ya. Jangan ngantuk denger yang ini nih. Apa? Oh, kalau begitu saya mandi janabah Ustadz, habis gitu saya mau langsung sholat. Lihat dulu mandinya bagaimana. Kalau selama mandi dia melakukan hal-hal yang membatalkan wudhu, ya maka harus wudhu lagi. Contoh, dia niat nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardha lillahi ta'ala, dia mandi, kemudian dia sabunin badannya, maaf menyentuh kemaluan, maka batal wudhunya. Maka setelah itu, setelah mandi dia wajib wudhu baru boleh sholat. Tapi kalau cara mandinya dia bersihin dulu, dia sabunan dulu, bersihin najis yang menempel, selesai. Baru kemudian dia niat mandi wajib, dia basahin untuk kedua kalinya tanpa menyentuh kemaluan, tanpa melakukan yang membatalkan wudhu, selesai dia langsung sholat baru boleh. Jelas bedanya? Jelas? Jadi jangan habis dengar begitu langsung mandi, gosok-gosok dan seterusnya. Karena apa? Rukun mandi itu cuma dua. Yang pertama niat, yang kedua sampainya air ke dalam seluruh badan. Sabunan beda lagi, bersihin najis yang ada di dalam tubuh beda lagi. Itu urusan di luar daripada rukun mandi. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu mengangkat hadas seperti wudu dan juga mandi. Yang kedua, izalatu najisin. Mengangkat, menghilangkan najis. Kal istinja bil ma wa ghusli thawbi al mutanajjis. Seperti apa? Seperti istinja, ya, cebok menggunakan air ataupun mencuci baju yang terkena najis. Ini bagus, ya, bagian daripada toharoh atau bersuci. Au fi ma'na raf'il hadas katayammumi wa wudu'i sahibid darurah kasalisil baul fa innal hadatsa la yartafi'u fihima. Atau yang secara makna mengangkat hadas tapi sesungguhnya dia nggak mengangkat hadas. Contohnya apa? Tayamum. Hadirin, makanya kalau niat tayamum itu bukan li raf'il hadasi, tapi apa? Nawaitu tayammuma listibahatis shalah. Saya niat tayamum supaya saya dibolehkan untuk sholat. Jadi tayamum itu tidak mengangkat hadas, hanya secara makna dia dibolehkan untuk sholat atau membaca Al-Quran atau hal-hal yang memang disyaratkan untuk bersuci. Hadirin, tapi ini kudu menjadi perhatian. Makanya fi'lu ma tustabahu bihi shalah, ya, satu perilaku yang dibolehkan untuk sholat. Karena tayamum ini, ya, fa innahu la tatawaqqafu alaihi ibahatu shalah illa, tayamum tidak akan dibolehkan untuk sholat kecuali idza fuqidal ma hissan aw syar'an, kecuali air itu enggak ada. Maka selama ada air kita tidak boleh tayamum, kecuali memang kita punya satu penyakit, kata dokter nih nggak boleh kena air dulu, baru boleh kita tayamum.
Maka nih satu kekeliruan yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat kita. Pulang kampung, lebaran, mudik, pengen sholat di dalam kendaraan, dia ambil debu di kaca kendaraan, kemudian dia pakai tayamum. Ini tayamumnya tidak sah. Tayamumnya tidak sah. Kenapa? Karena masih ada air. Bahkan kalau di dalam mobil dia cuma punya air segini nih, ya ukuran 1 mud, kalau pakai bahasa fikih, dia tetap wajib wudu dan belum boleh untuk tayamum. Itu yang pertama. Yang kedua, debu yang nempel di jendela itu bukan debu yang dibolehkan untuk tayamum menurut madhab Imam Syafi'i. Nanti lebih detail kita bahas di dalam bab tayamum. Lantas bagaimana? Nanti insya Allah pada pembahasan wudhu saya akan contohkan wudhu menggunakan semprotan, atau wudhu hanya menggunakan air segini supaya memudahkan kita. Sebab apa? Memang kalau kita lagi mudik, bukannya kita nggak mau berhenti, bukannya kita nggak mau wudhu di tempat-tempat umum, tapi biasanya kotor, biasanya antri, biasanya lama, dan begitu seterusnya. Maka Islam dinu yusrun, Islam itu agama yang mudah. Nanti saya akan contohkan berwudu menggunakan semprotan supaya kita tidak bertayamum selama masih ada air. Kalau tayamumnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Au fi ma'na izalatin najas, ya, atau yang secara makna itu mengangkat najis, tapi pada dasarnya dia nggak mengangkat. Seperti apa contohnya? Kal istinja bil hajar, seperti cebok menggunakan batu. Nah, boleh di dalam Islam, boleh kok kita bersih begitu ya, istinja menggunakan tisu. Kita boleh istinja menggunakan batu. Tapi apakah najisnya sudah terangkat? Belum. Tapi secara makna dia sudah diangkat. Bagaimana maksudnya? Kita misalnya dari kamar mandi, di kamar mandi nggak ada air, cuma ada tisu, maka kita bersihkan dengan syarat-syaratnya. Nanti ada pembahasannya. Dengan syarat-syaratnya kita menggunakan tisu. Setelah itu kita keluar, datang waktu sholat, kita sholat, boleh langsung sholat tanpa perlu mengulang membersihkan bagian yang hanya kita elap dengan tisu tadi. Kenapa? Karena menurut ilmu fikih sudah dianggap suci meskipun masih ada bekas-bekas najis yang tersisa. Tapi lagi-lagi nanti harus mendengarkan syarat-syarat yang ada. Ma'ala surati raf'il hadas, atau di dalam gambaran seperti mengangkat hadas. Contohnya apa? Contohnya yaitu mandi sunnah. Ada orang mandi sholat Jumat, niatnya mandi sunnah, yang dibersihkan sama, yang dibasahin sama. Ya, kemudian apa? Apakah dia mengangkat hadas? Enggak. Ya, dia tidak mengangkat hadas karena hanya mandi sunnah, karena dirinya tidak ada hadas besar, dan dengan begitu setelah dia mandi sunnah tadi dia harus tetap wudu karena hadasnya tidak diangkat. Atau wudu yang mana wudunya ini tajdidul wudu, dia sudah wudu. Nah, ini kebanyakan orang nih, ketika datang bulan Ramadan, kemudian dia salat maghrib, dia lanjut buka puasa, datang waktu Isya, kalau wudunya belum batal, ingat, kalau wudunya belum batal, dia mau wudu lagi, maka niatnya bukan mengangkat hadas. Kenapa? Karena dirinya tidak berhadas. Niatnya bagaimana? Niatnya tajdidul wudu, memperbarui wudu. Gerakannya gimana? Sama. Cuci tangan ada, kumur-kumur ada, membasuh muka sampai terakhir sama. Tapi karena niatnya berbeda, maka dia tidak mengangkat hadas, melainkan hanya memperbarui wudu. Wal ghaslati tsaniyah wa tsalitsah fi ghaslil yadi wa ghairihima. Begitu juga dengan wudu. Wudu itu yang wajib cuma basuhan yang pertama. Yang kedua, ketiga hukumnya sunnah.
Ya, jadi yang pertama mengangkat hadas, yang kedua, ketiga tidak mengangkat hadas melainkan hukumnya sunnah. Maka jangan ada pikiran, ini pikiran yang salah. Kenapa kita wudhu ketiga? Supaya kalau basuhan pertama tidak sempurna, disempurnakan dengan yang kedua dan ketiga, itu salah. Kenapa? Karena basuhan pertama wajib, kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Yang mana sunnah tidak bisa menyempurnakan yang wajib. Saya kasih gambaran yang paling gampang. Ada orang tahajud 200 rakaat. Ada nggak kira-kira? Ada nggak orang? Yang di sini ada nggak yang tahajudnya? Ente udah pernah 200 rakaat? Belum? Jangan jawab belum, nggak bakal. Kalau belum masih ada harapan. Kayaknya kita emang nggak bakal tahajud 200 rakaat. Ada orang tahajud 200 rakaat, dia tahajud Allahu Akbar sampai mendekati subuh, terus dia bilang apa? Udahlah. Ini kan udah tahajud 200 rakaat. Kayaknya masih nggak usah sholat subuh yang 2 rakaat karena saya sudah menjalani 200 rakaat. Kira-kira bisa nggak yang 200 menutupi yang 2 rakaat? Nggak bisa. Maka apa? Pastikan wudhu kita yang basuhan pertama harus sudah sempurna. Maksudnya apa? Wajah min manabitis sya'ar ila muntahaz daqan. Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu, itu semua harus terkena air. Jangan giliran yang pertama asal cipluk begitu. Terus dia bilang ntar yang kedua dah tambahin lagi, nggak bisa. Yang pertama harus sudah sempurna. Mudah-mudahan kita Allah mudahkan untuk bisa bangun sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Au ala surati izalatin najasah, atau ya secara gambaran seperti dia mengangkat najis. Contohnya apa? Contohnya adalah ya ketika mencuci najis basuhan yang pertama ataupun yang kedua. Ya, kenapa? Karena kalau yang basuhan pertama najisnya sudah hilang, maka yang kedua, ketiga sudah tidak lagi mengangkat najis, hanya sebagai sunnah. Ya, contoh nih, ada seseorang kena jilatan anjing, ya, itu wajib 7. Yang mana salah satu basuhannya, salah satu cuciannya itu, cara mencucinya harus dengan debu. Setelah 7 ya sudah dia lakukan, tapi dia masih bilas lagi, maka bilasan yang lebih dari itu tidak lagi dianggap mengangkat najis, hanya gambarannya, tata caranya sama seperti mengangkat najis, tapi dia bukan mengangkat najis, dan itu bagian daripada toharoh. Lah itulah gambaran toharoh, bersuci yang dimaksud di dalam Islam. Maka nggak bakal orang mengatakan, oh hati saya sudah suci, tapi ternyata dalam sehari-hari dia nggak pernah wudhu. Kalau dia nggak pernah wudhu, berarti dia nggak pernah sholat. Nggak ada. Saya sudah sampai derajat tinggi, saya nggak perlu lagi sholat, nggak ada. Hati saya udah bersih, tapi ternyata dia nggak pernah mandi janabah, dia nggak pernah bersihin dirinya, dia nggak pernah wudhu, nggak bisa. Karena orang tidak akan bisa mensucikan hatinya kecuali dia lebih dulu mensucikan dirinya. Maqasidut toharah, kita lanjut lagi, yaitu ya bentuk-bentuk daripada bersuci. Apa yang pertama? Ada 4. Yang pertama wudhu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat yaitu membersihkan najis. Ya. Wasailu toharah al-asya'u allati yutatahharu biha arba'ah. Lantas apa sih wasilah-wasilah yang kita pakai untuk bersuci di dalam Islam? Yang pertama, al-ma'u idza kana tahuran mutlaqan. Yang pertama adalah air jika air itu suci dan mensucikan. Yang kedua, at-turabu idza kana tahuran khalisan lahu gubarun. Yang kedua yaitu debu, jika debu itu suci, mensucikan dan tidak tercampur dengan sesuatu yang lain, ya. Yang ketiga, ad-dabighu idza kana hirrifan yanzi'ul fadalati 'anil jildi, yaitu kulit hewan. Ya, kulit hewan itu satu metode di dalam bersuci, ya. Maksudnya apa? Kalau kulit hewan itu
Kemudian orang pengen menggunakan untuk jaket, menggunakan untuk sajadah, menggunakan untuk beduk dan yang lain-lainnya, dia itu harus didabek. Nah, dabek itu memisahkan lemak-lemaknya dari kulit, dipisahkan, kemudian dikeringkan. Nah, ini salah satu mensucikan kulit yang tadinya dia tidak bisa dipakai untuk baju, sejadah dan yang lainnya, tapi setelah didabek, ya, setelah dikeluarkan lemak-lemaknya, maka kulit tersebut menjadi suci. Kemudian yang terakhir yaitu hajarul istinja, batu untuk cebok. Ya, ini nggak hanya batu ya, yaitu apapun. Kalau dia jamidan, dia padat, kemudian dia suci, dia tidak terhormat dan bisa mengangkat najis. Nah, ini nanti ada pembahasannya tersendiri. Kemudian sebagai penutup, di sini ditutup wasailil isnan. Ya, gimana cara kita untuk bisa mendapatkan wasilah tadi? Caranya yang pertama al-ijtihadu wal awani, yaitu dengan berijtihad. Contohnya apa? Ada air 3, ya, kemudian datang kucing pipis di antara salah satu 3 tadi. Berlalu waktu, kita lupa mana tadi yang terkena pipisnya kucing. Kita nggak boleh wudhu kecuali kita berijtihad. Contoh, ada nggak CCTV? Ada nggak orang yang bisa ditanya? Bisa nggak kita cium satu-satu? Mana yang ada bau-baunya? Itu dinamakan dengan ijtihad. Kita nggak boleh pakai air kecuali kita yakini air tersebut suci dan mensucikan. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ditutup dengan syair. Apa katanya? Qala ba'dhum fi dzalik wasailu taharah at-turbu kama bidabighin wa hajarus tinja wa ma wasailul wasailil awani wal ijtihadu fal zaman nasani. Maka peganglah keduanya sebagai cara kita untuk bersuci. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada yang mau ditanyain? Jelas semuanya? Ada yang mau ditanyain? Enggak ada? Nah, mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebagai penutup kita ingatkan lagi bahwa bersuci, membersihkan diri merupakan satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita benar-benar pengen menjadi hamba yang dekat kepada Allah, kita berusaha bersihkan diri. Bagaimana caranya? Dengan berwudu, dengan bertayamum, dengan mandi janabah, kemudian dengan mengangkat, membersihkan najis yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan begitu kita akan didekatkan diri kita, didekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat dunia dan akhirat, manfaat buat keluarga dan kerabat, manfaat buat umat, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam majelis yang mulia, Allah bakal kumpulkan kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.